Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sally selaku pengajar pemrograman dasar kelas IF 4503. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pradirian dengan NIM 13012134778. Saya kali ini akan membuat video lagi karena di video sebelumnya ada beberapa kesalahan. Jadi saya memperbaikinya di video yang ini. Saya akan menjelaskan tugas besar saya dengan judul Liga Indonesia. Di sini saya juga menambahkan beberapa function di luar tugas. Kemudian langsung saja kita mulai penjelasan tentang tugas saya. Yang pertama saya tunjukkan data yang akan diolah, berisi seperti ini: nama klub, jumlah kemenangan, jumlah kalah, jumlah seri, gol, dan kebobolan. Seperti ini. Data di sini tidak ada yang saya rubah, sama seperti di soalnya. Oke, lanjut ke main pie-nya atau fungsi utama yang akan kita jalankan di sini. Pertama-tama saya mengimport function. Di sini ambil dari function.p. Jadi saya membuat import seperti ini agar lebih ringkas dan tidak bertele-tele di dalam programnya. Serta kita dapat menggunakan fungsi secara berulang tanpa harus membuatnya lagi. Pertama-tama langsung saja kita mulai dari fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama adalah reader text. Reader text di sini berfungsi untuk membaca file teks. Jadi merubah file teks seperti data.txt di sini menjadi list of dictionary. Langsung saja kita lihat prosesnya. Di sini kita memiliki function dengan parameter name. Nah, name ini nantinya akan mengambil nama dari file yang akan kita baca. Nah, pertama-tama saat prosesnya kita inisialisasi classment. Jadi kita buat wadah untuk listnya berikut ini. Kemudian ada file, kita menggunakan function open untuk membuka filenya. Name di sini berasal dari parameter, kemudian R berarti read. Nah, setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam variabel file. Setelah masuk ke dalam variabel file, kemudian kita read lines untuk membaca setiap baris dari teks tersebut. Seperti ini contohnya. Bayangkara, baris pertama Bayangkara, 11, 10, 13, 12, 22, 10, kemudian persib, dan seterusnya sampai habis. Seperti itu. Setelah itu kita masukkan ke dalam variabel teks. Setelah kita dapat list redlines-nya, kemudian kita looping agar kita bisa membuat dictionary dari setiap list-nya. Nah, untuk looping di sini kita setiap line teks ini kita masukkan ke dalam variabel line. Jadi line ini satu persatu dari variabel teks, dari isi list variabel teks. Nah, kemudian kita membuat dictionary-nya, kita membuat dictionary kosong sebagai fungsinya untuk inisialisasi bahwa ini dictionary. Oke, berikutnya kita membuat line menjadi list. Jadi tadi kan dari teks menjadi per line kan. Jadi per line ini dibagi lagi menjadi per kata. Seperti Bayangkara FC 11, 10 dan seterusnya 13, 22, 10 seperti itu. Jadi bentuknya list juga. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam classment disk yang telah kita inisialisasi tadi dengan key seperti ini. Klub, menang, kalah, seri, gol, dan kebobolan. Oke, di sini kita masukkan kalau 0, 1, 2, 3 ini berarti indeks dari kata setiap barisnya tadi. Jadi 0 ini berarti pertama karena indeks mulainya dari 0 ya. Yang 0 ini Bayangkara, 1 ini 11, 2, 10, dan seterusnya. Kemudian setelah kita dapatkan dictionary-nya, sudah kita buat dictionary, kita masukkan ke dalam list menggunakan function append. Append di sini bukan untuk mengganti ya, tapi untuk menambahkan. Jadi kalau misal listnya udah memiliki objek, dia akan menambahkan setelahnya. Jadi tidak merubah objek yang sebelumnya. Kemudian kita return dari classment tadi. Classment ini list of dictionary-nya menjadi seperti ini contohnya. Klub Bayangkara FC menang 11 kalah 10 seri 13. List of dictionary ini mirip seperti JSON ya. Oke. Berikutnya kita lanjut ke function berikutnya. Kita ke calculate classment dulu di sini. Calculate classment ini fungsinya untuk mengkalkulasi kalau reader text untuk mengambil data dari teks secara mentahan. Kemudian di calculate classment ini
data yang mentah tadi diolah menjadi poin, selisih goal, dan sebagainya. Itu saja sih. Kemudian pertama kita sama-sama seperti reader text, kita inisialisasi dulu listnya. Kemudian kita buat indeks ini untuk mengetahui looping keberapa. Tentunya kita mulai dari angka 0. Kemudian kita mulai looping, setiap isi dari classment, setiap dictionary-nya dimasukkan ke dalam variable X. Kemudian di sini setiap fungsi asli di dalam setiap dictionary asli di dalam classment X kita masukkan ke dalam calculate classment. Jadi semuanya mulai dari nama, poin, nama, goal, menang, kalah, seperti itu. Kita masukkan semuanya, setelah itu baru kita tambahkan dengan memanggil calculate classment dengan indeks sesuai, karena indeks sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Karena ini 0, maka ini indeks pertama. Indeks pertama kita buat key point. Key point berasal dari menang dikalikan 3 ditambah seri. Karena seri ini dikalikan 1, kita tambahkan saja, tidak perlu kita kalikan. Kemudian karena kalau kalah dikurangi 0, maka hasilnya sama saja, tidak perlu kita tulis juga. Kemudian menghitung selisih yang dimasukkan ke dalam dictionary. Kemudian di sini kita sama seperti di atas, kita buat key selisih goal. Ini berasal dari goal dikurangi kebobolan. Nah, di sini perlu kita casting ke integer karena semua teks tersebut berupa string. Jadi kita rubah dari string menjadi integer. Kemudian setelah selesai prosesnya, indeksnya kita tambah, mengulangi dengan list dengan dictionary berikutnya sampai semuanya habis. Setelah itu kita kembalikan datanya berupa return calculate classment. Di sini ada klub, menang, kalah, seri, goal seperti di atas, kemudian ada tambahan poin dan selisih. Seperti itu. Kemudian dari calculate classment kita ke show menu. Show menu di sini hanya berupa print-printan dan juga mereturn input dari user saja. Jadi di sini nanti kita bisa memilih apa yang mau kita lihat, seperti itu. Setelah dari menu, kemudian di show data. Show data ini fungsinya untuk menampilkan data berbentuk list of object tadi menjadi sebuah tabel seperti ini. Pertama kita buat header-nya dan kita membuat seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk membuat seperti kalau di Word misalnya tab. Jadi untuk memberikan jaraknya yang pasti. Jadi jaraknya selalu sama walaupun panjang kata-kata di dalamnya berbeda. Ini 5, berarti 5 ini miliknya no, 15 ini miliknya klub, 10 ini miliknya poin, seperti itu dan seterusnya. Kemudian, sebelumnya di show data ini ada 2 parameter. Pertama displacement, ini parameter wajib. Kemudian juga ada parameter limit, ini opsional. Jadi kalau misal dia nggak diberikan parameter limit, maka dia defaultnya adalah 0. Seperti itu. Limit ini fungsinya nanti untuk membatasi berapa jumlah data yang ingin ditampilkan, seperti itu. Nah, kemudian langsung masuk ke for in displacement. Jadi ini setiap list dictionary-nya dimasukkan ke dalam variable i untuk di print di sini. Nah, menggunakan format sama seperti header-nya. Ya, seperti ini. Pertama kita dapatkan indeks tambah 1 untuk mendapatkan nomor urutnya. Kemudian klub, poin, menang, kalah, dan sebagainya. Oke, kemudian setelah itu, nah di sini kemudian ada juga fungsi limit. Apabila limit lebih dari 0, maka displacement. Kalau apabila limit lebih dari 0, kalau 0 berarti ini tidak berfungsi. Dan juga kalau lebih dari 0, ketika indeksnya sudah sampai ke dalam limit tambah 1, limit kurangi 1, dia akan berhenti loopingnya, seperti itu. Karena indeks adalah mulainya dari 0, seperti itu. Oke, berikutnya kita ke get juara. Nah, untuk get juara ini saya ingin memunculkan juara 1, 2, dan 3. Sebenarnya kalau kita misal ingin menampilkan juara 1 saja atau poin tertinggi saja, kita bisa menggunakan function make. Tapi karena di sini saya ingin menampilkan juara 1, 2, dan 3, maka datanya kita sorting. Kita sorting dulu, setelah itu kita tampilkan dengan show data dengan dilimit menjadi 3, seperti itu. Jadi mendapatkan 3 teratas.
Karena jika poinnya sama, maka yang dibandingkan adalah selisih goal, maka dalam programnya selisih goal harus kita dahulukan. Jadi sorted ini untuk mengurutkan, kemudian data ini berisi list classment, dari isinya juga list dictionary. Kemudian ada key lambda. Lambda di sini maksudnya adalah anonymous function atau function yang tidak memiliki nama. Jadi function ini secara langsung diimplementasikan, langsung mendapatkan hasilnya. Di sini kita ada parameter D di dalam function tersebut. D nanti D ini nanti akan dimasukkan oleh data, dimasuki oleh data. Nah, seperti itu. Jadi D selisih goal. Jadi berarti kita yang diurutkan adalah selisih goal. Nah, di sini ada reverse. Reverse ini sama dengan descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau ascending kan dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang pertama ke terakhir. Kalau ini terakhir ke pertama, seperti itu. Kemudian setelah kita urutkan selisih goal-nya, sama kita urutkan poinnya. Dari selisih goal kita urutkan dulu, baru poinnya. Jadi kalau poinnya sama, selisih goal-nya berbeda, maka selisih goal yang terbesar akan ada di atas. Seperti itu. Nah, berikutnya, ini langsung kita return ya. Jadi langsung kembalian dari function-nya. Oke, berikutnya get juara sudah, searching. Di sini saya juga membuat searching. Di dalam searching ini saya tambahkan beberapa function tambahan juga. Di tugasnya hanya klub dengan nilai poin di bawah sekian. Nah, di sini saya menambahkan klub dengan nilai poin di atas sekian, sama dengan sekian, juga mencari berdasarkan nama. Oke. Di sini sama seperti menu, kita hanya ngeprint opsi-opsi, kemudian di pilihan input ini petunjuk untuk mana yang kita pilih, seperti itu. Jadi kita mau pilih yang mana, nanti dijalankan berdasarkan dengan match case di sini. Match case di sini sama seperti switch case kalau di bahasa lain. Jadi melihat isi dari pilihan tersebut apakah sesuai dengan case-case di bawah ini. Apabila tidak sesuai, ada case unscore. Berarti ini default-nya. Apabila tidak, yang dipilih tidak ada di dalam case di sini. Oke, berikutnya kita lihat case pertama. Case pertama yaitu mencari klub dengan nilai poin di bawah sekian. Nah, pertama kita inputkan poinnya, yang dilihat berapa poinnya. Kemudian di sini langsung saja kita return dari fungsi yang kita jalankan. Fungsinya di sini berupa list. Jadi nanti keluarannya berupa list bentuknya. Dari list tersebut ada objek yang akan kita filter objeknya. Objek kita filter, ada lambda lagi atau fungsi yang spontan. Jadi langsung saja dengan parameter item. Item ini berasal dari objek dari list-list yang ada yang kita olah, yaitu listnya disclassment. Oke, berikutnya ini integer point. Jadi kita pastikan poin ini bentuknya integer. Setelah itu kita bandingkan dengan value yang kita input tadi. Apakah poin di sini lebih kecil dari value kita? Kalau true, maka akan dikembalikan ke dalam disclassment. Jadi ditampilkan. Yang true ditampilkan, yang false tidak ditampilkan, seperti itu. Konsep dari filter. Untuk yang kedua dan ketiga sama. Untuk yang keempat ini menggunakan nama jadi operasi. Jadi ini menyamakan stringnya. Kita inputkan namanya apa. Ini adalah cuma bekas saya testing ya. Saya hapus. Kemudian di sini ada list sama filter lambda, yang membedakan di sini. Jadi value ini ada di dalam string club enggak? Misalkan persik. Kata-kata per itu ada di persik atau enggak? Kalau ada berarti true. Kalau misalkan H ada di persik atau tidak. Kalau tidak berarti false, berarti tidak ditampilkan. Jadi di sini menampilkan kata-kata yang ada di dalam nama klub tersebut, seperti itu. Langsung di return. Kemudian kalau ini default-nya, setelah itu selesai. Nah, searching selesai, saya ada tambahan lagi yaitu sorting. Sorting itu mengurutkan data. Jadi di sini ada opsi, kemudian kita memilih. Setelah itu ada opsi lagi, memilih descending atau ascending. Ascending seperti ini, dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari pertama ke terakhir. Kalau
Yang kedua ini descending, dari yang terbesar ke yang terkecil, atau misalkan huruf dari yang terakhir ke yang pertama. Misalkan dari Z ke A, seperti itu. Nah, kemudian pilihan keduanya diinputkan oleh user, seperti ini. Kemudian setelah itu membuat variabel untuk mengurutkan. Nah, jadi dari input kedua ini kita pilih, user milih 1 atau 2. Kalau milih 1, descending-nya false, berarti ascending. Kalau milih 2, descending true, berarti descending. Seperti itu. Pilihan yang lainnya salah, maka akan tertulis 0. Dia akan kembali ke menu. Karena pilihannya salah. Seperti itu. Ini adalah handling untuk inputan user yang tidak kita ekspektasikan. Jadi seperti itu. Jadi user tidak akan melihat error karena kita sudah menghandling semua kemungkinan seperti itu. Nah, kemudian ini case ini diambil dari pilihan yang pertama yang kita pilih pertama tadi. Fungsi ini sama seperti di kejuara, cuma kita tidak melimit hasilnya. Jadi semuanya kita tampilkan berdasarkan urutan seperti ini: klub, poin, menang, kalah, dan seterusnya. Di sini ada handle kesalahan. Setelah itu kita lihat pemanggilannya di main.py. Sini. Nah, sama di sini kita membuat variabel classman. Classman ini berisi list of object dari data teks yang masih mentahan atau masih asli. Kemudian di sini ada final classman. Classman ini adalah classman yang sudah dikalkulasi, jadi sudah memiliki poin dan selisih goal. Nah, kemudian setelah itu kita inisialisasi variabel selesai. Selesai di sini fungsinya apa? Kalau misal selesai ini 0, while ini akan berjalan terus. While ini looping seperti for. Jadi kalau dia selama nilai selesai 0, maka dia setelah selesai akan kembali ke awal lagi, selesai kembali ke awal lagi. Awalnya dimulai dari sini, dari show menu. Nah, apabila dia nilainya berubah bukan 0, maka dia programnya akan selesai. Dia akan print terima kasih dan sampai jumpa, setelah itu menutup. Seperti itu. Nah, berikutnya ini switch case sama seperti itu. Pertama kita pilihan show menu dulu. Show menu ini nge-print tampilan, kemudian menyimpan pilihan yang kita pilih tadi. Karena returnnya berupa input kan ya. Nah, kemudian setelah itu pilihannya kita switch case-kan lagi atau match case di sini. Kita tentukan menu mana sih yang dipilih user. Kalau menu 0 berarti selesai, berarti programnya selesai. Kalau 1 show data memanggil tadi, jadi data yang ditampilkan adalah final classman atau classman yang tadi kalkulasi tadi. Kemudian di case 2, ini kita searchingnya. Data yang diambil adalah data berasal dari search dari final classman. Jadi final classman-nya difilter, kemudian dilihat apakah hasilnya ada atau tidak. Kalau tidak, maka dia akan kembali. Kalau ada, maka dia akan sudah ada. Kalau tidak, maka tidak akan ditampilkan. Langsung kembali ke awal lagi, seperti itu. Jadi case ketiga ada sorting untuk mengurutkan sama. Misal datanya ada atau lebih dari 1, lebih dari 0, maka ditampilkan. Kalau tidak tampilnya seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan show data lagi dari data yang sudah diolah, sama di atasnya juga. Kemudian case keempat show data kejuara. Jadi langsung saja show datanya adalah return dari kejuara. Kemudian di sini juga ada tambahan parameter opsional tadi, yaitu limit, fungsinya untuk membatasi juara yang diperlihatkan. Seperti itu. Oke, ini ada case kesalahan atau misal user menginputkan yang tidak kita ekspektasikan di sini, maka dia akan menampilkan pilihan tidak sesuai opsi. Seperti itu. Setelah itu print terima kasih. Langsung saja kita coba programnya. Oke, kita buka terminal. Menggunakan PowerShell, kemudian kita run filenya main.py. Seperti ini. Pertama kita lihat fungsi tampilkan data, pilih 1. Nah, dia akan menampilkan seluruh data yang ada di sini, data aslinya mulai dari Bayangkara, Persib, Arema, Bali, PSIS. Nah, selanjutnya kita coba pencarian. Di pencarian ini kita pilih klub dengan nilai poin di bawah. Misal saya ingin mencari klub dengan nilai poin di bawah 30, maka akan muncul PSM Makassar dengan poin 28. Kita coba lagi, misal poinnya ada di, kita pencarian lagi, poin di bawah 50, seperti itu.
Nah, di sini akan terlihat 4638, 4643, 28, 943. Jadi semuanya di bawah 50. Nah, kita tambahkan. Oke, berikutnya kita lakukan pencarian lagi. Yang kedua, pencarian poin di atas. Jadi poin yang lebih dari, kita coba poin lebih dari 60. Seperti itu. Nah, kan Persita, Persija aja. 65, 69, 69. Semuanya di atas 60 ya. Seperti itu. Kemudian kita lakukan pencarian lagi. Data sama dengan, kita cari dengan poin misalnya 40. 40 tidak ada, maka dia akan kembali ke fungsi awal. Kita akan pencarian lagi. Fungsi sama dengan, fungsi 6 sama dengan 69. 69 ada Persik dan Persis saja ditampilkan di sini. Oke, seperti itu pencarian yang pertama. Mohon maaf ada kesalahan dengan VS Code saya. Kemudian kita ulangi lagi pencarian, kemudian cari klub dengan nama. Kita masukkan misal dengan nama yang memiliki per. Ini muncul semua. Persib, Persija, Persiraja, Persita, Persikabo, Persik, Persela, Persipura, Persija. Oke. Coba lagi pencarian menggunakan nama. Kemudian dengan nama yang mengandung Kara. Ya, sini ada Bayangkara FC. Oke, setelah pencarian kita coba pengurutan. Nah, pengurutan ini kita harus berdasarkan nama klub. Kita urutkan dari yang terkecil. Ada Arema, Bali, Bayangkara, Barito, AB, kemudian P, kemudian M, P, kemudian P, kemudian P. Oke, seperti itu. Jadi urut. Lanjutkan dengan pengurutan berdasarkan poin klub. Kita urutkan dari yang terkecil. Kalau yang terbesar aja. Oke. Ini dimulai dari 69, 69, 65, 60, 59, 57, 56, seperti itu. Kita coba urutkan lagi. Kita urutkan dari yang kemenangan. Kita pilih 3 dari yang terakhir atau yang terbesar. Kita pilih. Di sini dimulai dengan 22, diakhiri dengan 6. Kemudian kita coba lagi urutkan dari kekalahan yang kecil atau yang paling sedikit. Dari 7 sampai dengan 18. Kemudian kita cari lagi urutkan berdasarkan jumlah seri. Yang pertama, seri 0 sampai dengan 19. Kemudian kita lihat lagi urutkan berdasarkan selisih gol dari yang terbesar. Kemudian dari 23 sampai dengan min 5. Kemudian kita urutkan lagi, salah sesuai opsi, ke gol, jumlah gol dari yang terkecil. Dari 20 sampai dengan 44. Kemudian kita urutkan lagi yang terakhir. 4 kita urutkan. Oh salah. 4. Kita urutkan dari jumlah kebobolan paling sedikit. Sedikit kebobolan yaitu 7 Barito Putra. Oke. Sudah selesai. Kemudian opsi berikutnya kita lihat juara. Juara akan tampil 3 pertama. Di sini Persiraja dan Persik itu poinnya sama, maka akan dinilai dari selisih gol. Karena Persik selisih golnya min 5, sedangkan Persiraja 15, maka Persiraja lah yang juara 1. Kemudian juara 3 adalah Persita karena poinnya lebih sedikit, walaupun selisih golnya lebih banyak, tapi tetap poin dulu yang dihitung. Oke. Seperti itu. Nah, itu kita coba tutup program. Oh iya, di sini saya juga kemarin juga sebenarnya membuat program Python, cuma sepertinya sedikit di luar konteks karena saya menggunakan beberapa modul di luar tugasnya, dan juga saya menggunakan beberapa bahasa lain, yaitu pemrograman web, yaitu HTML, CSS, dan JS atau JavaScript. Mungkin kalau ingin melihat bisa saya tampilkan di sini di view.py. Python view.py.
Nah, di sini ada seperti ini tampilannya. Jadi dia pengolahannya berada di Python, fungsinya sama seperti Python ini tadi. Ini versi sederhananya sama, ada reader tag, juara, reader tag lagi, kemudian perbedaannya ada di sini. Saya menggunakan import L dan juga import JSON. Kemudian diawali dengan init web berarti menginisialisasi bahwa tampilan yang digunakan untuk desktopnya nanti adalah web. Seperti itu. L ini modulnya, JSON itu seperti list of dictionary, tapi berbentuk string. Dari string baru diolah menjadi objek. Kalau di Python namanya list of dictionary, kalau di JS itu array of object seperti itu. Kemudian ada juga di sini lexpose. Lexpose ini fungsinya agar get all data ini bisa dipanggil di JavaScript. Jadi JavaScript bisa memanggil function di ini. Kemudian ada ldatas yang diekspos ini. Kemudian ldatas ini adalah L ini memanggil fungsinya JavaScript. JavaScript jadi dibalik. Jadi JavaScript memanggil, kemudian dari Python memanggil ke JavaScript. Ini ada JSON dump. JSON dump ini fungsinya untuk merubah kelas ini menjadi string. Nah, string itu kan sebagai JSON, kemudian dikirimkan sebagai parameter. Sama di sini fun under value. Kemudian ini contoh indeks HTML-nya, tampilannya ada di sini. Kita bahasa HTML. Ini header, pemanggilan aset-aset. Saya kebanyakan menggunakan CTN karena lebih simple. Ini menghubungkan dengan CSS, kemudian di bawah ada penghubungan dengan JS. Saya menggunakan jQuery juga. Kemudian seperti ini, klasmen, tampilan, tabel, seperti ini. Nah, kemudian di CSS-nya seperti ini tampilan. Untuk merubah warna dan tampilan padding, radius, sebagainya. Kemudian di JS-nya seperti ini tampilannya. Di JS kita harus mengimport function L ya di sini. Di sini sebentar. Nah, di atas ini ada L. Nah, ini. Script L ini fungsinya agar JS bisa merespon script yang diberikan oleh Python. Seperti itu. Nah, di sini kita lexpose ini agar bisa melihat function dari find under val ini. Seperti itu. Nah, bisa ditampilkan. Ini memanggil function di Python. Nah, function ini digunakan oleh Python seperti itu. Jadi saling berkomunikasi satu sama lain. Ini contohnya sama, ada pagination, tampilkan lebih banyak, ada searching, jauh lebih cepat ya jika menggunakan JavaScript. Nah, langsung Sikabu. Nah, simple sekali dan lebih enak dilihat. Kemudian ini juara 1 liga, diambil dari tadi poinnya 69. Ini ada paginasi, kemudian bisa juga cari klub dengan nilai di bawah, misal di bawah 40. Kita cari. Nah, akan muncul Arema dan WSM dengan nilai 38 sama dengan dan 28. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.